Wajah cantik nan ayu siapa yang punya? Mata lentik nan sayu siapa yang punya? Ku yang manja bahagia siapa yang punya? Kalau bukan Tuhan kekasih saya. Hotel Sidikalang, lantulang, tulang. Hotel Sidikalang. Minum sedikit lah membasah-basahin. Atau minum makan es krim boleh, disuruh dokternya yang kemarin. Bukannya jadi makin haus Bang kalau minum es krim? Dokternya yang bilang, nggak tahu lah kita. Biar enak di mulut, kan terkadang kering mulutnya pecah-pecah gitu. Oh ya, bibirnya Promotifnya udah masuk. Nanti kalau lancar semua, lambungnya oke, tanggal 30 lah kemo. Oh jadi 30 kemo ya Bang? Udah diambil tadi darahnya untuk mau dicek hasilnya. Kalau lambungnya oke, ya paling kalau ya mundur 1-2 hari kayak gitulah kalau misalnya lambungnya Tapi mudah-mudahan sudah inilah. Iyalah Bang. Udah lebih segar ya sis? Udah lebih segar. Kayak paus ada gini-gini. Nonton apa sis? Duduk. Muntah. Kenapa? Ini apa yang baru dikasih? Kayak Oh. Oh Tuhanku. Hitam tadi. Apa hitam katanya? Kok hitam tadi katanya saya kan? Berapa kali hitam? Hitam gelap rasanya. Hitam tadi katanya. Pula yang apa gitu ya? Ada minyak urutnya ada ya. Yang kayak gitu apa namanya yang siur-siur itu? Yang itu yang segini di roll ini. Oh, fresh care. Fresh care. Enggak. Di lemari ada itu kan? Iya, biar wangi. Biasanya bawa jadi fresh care. Bawa fresh care kita. Enggak. Anak pintu air lah, siapa yang anak pintu air? Tidak, Kang Re. Orang tua kan di pintu air. Apa anak baunya si Murad? Ya. Oh, yang sama Raja Gugu. Iya. La ilah. Terus apa hubungan sama si Tumpul? Tumpul mana? Melalui Kak Sonia. La ilah, Boleh. Bisa jumpa jadi. Enggak, sebelah rumah kita Sianturi. Ya. Tulangnya lah ini. Leda, aku panggil Leda lah. Oh, Leda. Sirita. Di mana? Di rumahnya. Samping rumah Sirita lah, rumah Mama. Kang Rel. Ya. Sampai di kirinya persis. Oh. Luar ada Pak. Jadi ini Mang Ostin kenal si Eda ini. Kenal kok, Dek? Eda ini. Kenal mana? Anak baru dokter Sigura. Oh iya. Jangan beda. Makanya semangat cinta. Oke? Ya. Iya. Gitu kan. Masih sadar sis. Memang harus dilalui.
dilalui. Kuat ya, kuat. Makanya aku bilang Adik yang kuat. paling baik inilah Mak. Iya. Aku tadi pagi teleponnya. Di mana Mak? Apa aku bilang? Adik gua di situ. Sebentar aku siap meetingnya, aku bilang. Dan turun apa kejadian gini? Oh ya udah aku ke situ. Oh. Oh, tahe. Pelan-pelan lah diurut. Nanti udah tinggal pakai aja kalau ada masalah. Iya. Kasih tahu. Iya udah. Ya. Mantap lah. Ini Mama Cian. Oke, halo Mama Cian. Ya. Halo. Jangan itu doain. Doain aku ya, Dek. Oke. Doain aku ya, Kuat. Dek. Oke, Semua semuanya. mendoakan Dek. Semangat Iya, kan? semangat. Iyalah. Tadi bendel Udah kali kenal dia dia. sama aku bendel kali dia. Udah malu dia. Ketawa dia. Udah ketawa dia. Karena kalau kita ketawa naik imun. Iya. Iya, amin. Berapa baik itu? Gila itu kalau udah ketawa tuh naik imun. Iya. Semangat. Udah dulu deh ya. Ya. Awas. Merintih kesakitan. Ini ya itu tadi. Darah udah ditransfer dua kantong. Terus makan sudah. Nah ini sekarang lagi diobservasi lah, ditengok apanya, hasil labnya nanti. Tadi lama dia Kak Rut datang sini sambil nonton, lama Kak Rut baru pulang, jam 12:30 sampai 12:30 kalau nggak salah sama Bang Otang. Oh, di situ tadi ya, Bang. Gak usah Banyak dibangun kali nih, tidur. Bang. Gak usah dibangun nih, Bang. Iya. Tapi waktu kemarin kan Abang waktu membawa itu kan ku tengok, siang-siang itu udah Bang bilang ayolah ke rumah sakit kita, karena kan sebelumnya makan minum nembak terus dia Dek. Muntah ya, Bang. Muntah. Besok lah Pak katanya kan. Terus udah sore udah nggak iya ini, datang dia udah habis ke kamar mandi lah kan, duduk di tempat tidur. Nangis dia Dek, capek kan Pak katanya. Pokoknya sedih lah kalau ku terangkan itu. Apanya capek kan? Iyalah, relakan aku pergi sampai kayak gitu kan, mau nangis aku Dek. Iya. Kayak nggak percaya sama Tuhan kayak gitu. Ini kan gara-gara bukan kansernya, asam lambungnya, karena kan susah sih kakak makan. Minum susu susah, makan putih telur susah. Nah, hari kan ke rumah sakit, aku telepon lah si Kak Rut, kasih tahu lah sama Laya Geral ya Kak, aku bilang aku OTW ke rumah sakit ini, adiknya lagi lemah, yang nggak ada tenaga gitulah, kayak sudah gugup gitu deh. Iya, Bang. Sampai kami di rumah sakit, di UGD, orang Kak Rut udah datang, orang Laya Geral pun datang di situ. Disitulah dia ngeri kali merintih kesakitan. Karena ya kayak mana satu hari itu nggak makan. Pas mau pulang pun kami malas sekali dia makan. Pas hari Jumat kan pulang dari rumah sakit kan. Iya. Nah, nantilah Pak, masih kenyang aku gitu. Setelah selesai semua dari UGD masuk ke sini, nangis aja dia dipeluk Kak Rut, sakit kali Kak, katanya gitu kan. Belum masuk obat nyerinya. Kalau pas datang sakitnya kan sakit kali. Dikasih obat nyerinya sampai jam 1 lewat lu orang si kakak sama si Lai pulang. Dikasih obat nyerinya kira-kira setengah jam barulah dia tenang sedikit. Nah, terus sampai jam 1 dini hari tenang lah dia terus udah tenang dia, aku bilang lah sama orang kakak sama orang Silai kan, ya lah Kak pulang orang kakak, kasihan udah jam 1 ini adiknya pun sudah tenang kali tidur ini. Nah, itulah tenang tidur sampai tidur dia di situ. Gini mau dimasukkan sondenya kan Dek, sonde dari hidung, trauma karena
kan dulu kira-kira 1 bulan yang lalu kan pakai sonde dia kan, Ya. tapi sondenya itu sonde standar. Sonde standar itu agak kasar dia. Memang dibuat orang yang rumah sakit itu karena kalau terlalu mahal yang pakai biaya sendiri pasti komplain. Masa kabel selang kayak gitu cuman 1 meter harganya lebih 1,5 juta. Nah, kalau kabel biasa kayak gini 50.000 lengkap paling 50.000. Gak ada kabel apanya, kami carilah sama Bang Otang sampai jam berapa kami itu, sampai jam 11 menuju jam 12 keliling kota Medan mencari yang standar. Satu lagi apa istilahnya, yang di atas standar itu ada itu ku taruh itu deh, lupa, dari pokoknya yang bagus lah, yang bagus itu bisa sampai 30 hari dia bertahan. Kalau misalnya kan ada orang yang makan terus dari situ nggak ada tenaganya lagi kan, lewat sonde itu bisa 30 hari. Kalau yang standar itu cuma 1 minggu. 1 minggu itu harus diganti. Nah kalau diganti nggak mau aku, Pak, trauma dia mau masukkan aja sakit, apalagi nanti diganti-ganti. Nggak mau dia, sementara di rumah sakit mau minta ganti kami yang bagus, karena masuknya itu hari Minggu, gudang tutup, Pak, paling besok pagi baru bisa kita ganti ke yang bagus katanya kan. Karena pendek kata pulang kami muter-muter nggak ketemu. Tadinya pulang ke rumah deh mencari yang untuk Mama dulu, waktu sakit Mama sempat juga. Nah, kami cari selang yang bagus, belum sempat dipakainya udah kadung duluan kan. Nah, jadi ayolah Bang, kayaknya dapat itu, ada kusimpan di lemari. Kami cari-cari, tahu namanya udah effort kayak gitu kan, sudah agak mungkin rada apalah, karena pergi ke rumah sakit pun ya dadakan gitu, nggak ada persiapan kan. Nggak ketemu supaya nggak nggak kecewa nanti Mama Austin, Bang, nggak dapat apanya. Kita cari lalu pergi kami ke Kimia Farma 24 jam. Pak, nggak ada Pak di sini, habis selangnya. Pergilah ke T24 sana, apakah 24 katanya kan. Datangin yang bau terusnya, udah kalau habis Kimia Farma Palang Merah nggak kena ada itu. Betul. Pendek kata pulanglah kami ke apa? Silikon, yang dari silikon deh, yang mahal itu. Kira-kira hampir waktu Mama masih dulu, kira-kira 2 tahun, 1,5 tahun yang lalu, itu harganya sudah kira-kira 500.000. Nah, terus balik kami ke sini nggak dapat, ya udah besok pagi lah dari rumah sakit bisa dipasang gitu kan. Tibalah pagi jam datang orang rumah sakit udah dapat silikonnya. Kalau udah nggak dapat, suster, kalau dapat kan malam itu langsung ku kasih sama kalian untuk dipasang. Ya pasang dari rumah sakit aja lah nanti, kalau nggak dibayar kantor aku penanggung jawab, aku bilang aku yang membayar nanti. Bukan begitu Pak, SOP-nya itu sesuai dengan kontrak sakit dengan Telkom katanya kan. Nah, hubungilah dulu PIC Telkom katanya. Dihubunginya lah PIC Telkom kan, ya memang dapat fasilitas Abang. Artinya supaya gratis semua, nggak ada bayar kan. Dipasang lah itu kira-kira jam 8 pagi, tengah-tengah 8 sampai jam 8 gitu kan. Nah, tapi sebelum dipasang udah dikasih tahu sama perawat, sama Mama Austin kan, Bu, nggak sakit ini kan yang paling bagus sama yang silikon, tengoklah, pasti nggak ada Ibu rasakan sakit beda dengan yang dulu, udah diyakini lah, dipedekan apanya gitu kan. Nah, terus karena dulu waktu 1 bulan yang lalu pasang itu, Abang keluar karena ya nggak tega lah, keluar ruangan, nggak tega menengok dia nangis meritis gitu waktu dipasang. Terus datang kakakmu, datang perawat, Pak dipanggil Ibu, Bapak di sini aja mendampingi katanya. Ikut aja ke ruangan pemasangan lah tuh deh. Dipasang Pak, menalak matanya gini, dia apa nggak kerasa udah selesai. Nggak ada rasa sakit pun sedikit. Barulah dia apa, karena dipasang selang silikon itu yang bagus gitu kan. Nah, udah dipasang itu keluarlah cairan dari dalam apa ini Dek, bercampur darah dari lambung. Itulah dikeluarin semua, sudah banyak keluar.
entah berapa saat kemudian dibersihkanlah, baru dimasukkanlah obat lambung itu ke dalam. Kebetulan sakit perut juga kan, sama obat sakit perutnya dipompakanlah ke dalam lambung. Dibiarkanlah obat itu kira-kira di lambung 2 jam, baru dialirkan lagi ke penampungan, plastik penampungan. Nah, setelah itu udah seger lah dirasakan, udah obat apa udah masuk kayak gitu, bercurhatan lah kayak gitu. Ya ini yang terakhir lah, apa artinya terakhir dalam arti makan itu kalau sudah ada sakit lambungnya, mau dia mahnya atau GERD atau apapun, gak boleh lagi main-main. Kalau sudah jam makan, misalnya jam 7 kita taruh jam makan pagi, ya sarapan, istilahnya 1, 2, 3 sendok apapun itu bisa membantu kan. Kakakmu nanti mau sarapan jam 10, jam 11. Iya. Nggak ada jam yang tepat kayak gitu. Kalau dibilang aduh masih kenyang aku pagi nih, hari ini setelah kejadian ini besok sudah sehat, kita harus patuhilah protokol kesehatan. Kalau namanya sudah asam lambung itu misalnya pagi kita sarapan jam 7, bukan nanti makan siang jam 12, nanti snack nanti entah jam 10 adalah cemilannya dan lain. Pokoknya perut itu nggak boleh kosong. Iyalah Pak, tobat lagu ampun. Itulah. Karena udah sering kali ya begitu. Terkadang abang ngelus dada aja lah kayak gini. Dikasih tahu mau dipaksa nggak enak. Nanti posisi dia udah sakit kayak gitu kan, nanti datang pula apanya ngeri abang kan. Ya merayu-rayu lah, gombal terkadang melalui sini Nuen Bang Kak. Kalau nelpon tiap apa ingatin ya udah makan mah, udah minum susu, udah makan telur, selalu diingatin kayak gitu kan. Tapi jawabannya tapi tidak dilaksanakan sebelumnya gitu. Aku bilang udah yang terakhir lah ini, aduh Papa kasihan kali lah kalau sakit kayak gini. Kalau sakit aku juga sakit ya, karena kita udah menjadi satu, nggak mungkin lah menengok istri atau menengok suami tergeletak gitu. Kalau pas menahan sakitnya itu, dia kalau udah datang sakitnya itu kan lambung itu tipis deh, luka. Nah itulah Paknya. Iyalah Pak, iyalah tobat laku ya Tuhan, ampunilah dosaku, gitu-gitulah kayak curhat ya. Mudah-mudahan didengar doa kita. Tapi protokol kesehatan untuk orang yang punya kronologi sakit mah atau sakit GERD atau sakit lambung, jangan dilanggar lagi protokol kesehatannya. Iya Pak. Nah, tengok udah masuk transfusi darah, udah makin segar apa, diobatin kayak gitu kan. Ya udah inilah dia. Udah selesai itulah. itu, racun-racunnya udah keluar, udah selesai. Apa deh? Racun-racunnya itu udah keluar semua Bang. Udah siap. Apanya? Yang darah-darah kotornya itu dari lambungnya Ini udah lagi proses. Tengok ini kan. Tadi sudah siap makan sebagian, tapi udah agak bersih. Nampak ini deh. Apa nih? Oh itu ya. Oh itulah kotorannya itu ya Bang. Iya, ini ke bawah dia. Nih. Oh masih ada ya? Enggak, ini yang lama ini. Karena sebelum apa? Jadi mereka ada namun gitu ya Bang? Ya. Ini kalau dibersihkan, dibuang, disedot, nanti udah putih bersih itu. Nah, tapi itulah selalu dievaluasi sama dokter melalui susternya, nanti diputunya dikirimnya ke dokter gitu. Jadi sekarang ini posisinya datang kami namanya bukan karena gangguan di apanya deh, untuk sakit kansernya nggak ada, jadi di mahnya yang ini, di lambungnya. Iya. Nah, jadi kayak gitu juga lah, nanti kalau DA yang telepon ingatin makan, jangan ada kosong. Kalau apa, tadi lama dia waktu sama Kak Arul datang, kebetulan ruangan kami canggih kali, bisa nonton Netflix. TV-nya TV apa? TV besar, TV Smart TV gitu kan.
Oh, Nah, bisa. si kakak pun lama tadi nonton apa sih di Netflix, mau film apa tinggal cari gitu kan. Hmm. Nah, udahlah sampai rencana kemo nanti tanggal 30 kan, mau kemo, tapi tanggal 28 sebelum kemo, 2 hari sebelum kemo, kontrol 28 udah tinggal 2 hari lagi. Ah, udah di sini aja lah kita, aku bilang kan, kalau kakakmu pulang apa lebih enak di rumah apa gini-gini gitu kan. Iya memang lebih enak di rumah apa, tapi kalau udah sakit mau masuk di sini bisa 4 sampai 6 jam diregistrasi di ruang UGD sana. Kan capek di kursi roda, Dek. Belum apa. Iya, langsung diurus ya, Bang. Aduh kasihan. Halo, Pak Tua. Ini mertuamu ini ada lagi apa? Tidur, iya. Oh. Tidur dia. Tapi udah seger ini kemarin nggak apa. Cian. Lagi nyenyak kali dia tidur. Nyenyak kali ya. Iya. Iya lah, Bang. Itulah biar ya semualah sama anak-anak sama siapa Noel sini mengingatin waktu muda jangan makan harus sesuai apalah aturan main. Terus si kakak ini kan minum susu kan paling nggak bisa waktu sehat pun nggak sakit nggak mau diminum susu. Padahal kalau pas nggak bisa dia makan susu itu dimakan kan bisa protein bisa apa di situ. Lemak ya, Bang. Iya, sama dia. Aku nggak suka susu itu, Bang. Iya. Jadi kalau udah sakit kayak ini dulu pakai lain nggak suka itu gue bilang. Kalau kondisi dia sakitnya kenapa? Pingin dia banyak makan deh, pingin dia banyak minum. Tapi kena kerongkongannya itu belum sembuh. Setiap masuk kayak ada ganjal di kerongkongannya nih kan. Kerongkongan, tunggu jadi nggak nampak ya. Nah di kerongkongannya ini ganjal. Jadi nyangkut katanya, udah nyangkut ngambil plastik laku itu pasti beberapa detik kemudian udah nembak muntah. Nah, jadi untuk sekarang ini itulah spesialis penyakit apalah dalam dokternya yang menangani ini sekarang bagian apa GERD gitulah lambung apa gitu kan udah visit tadi dokternya. Sama anak-anak sama Noel sama si ini pun gue bilang sekarang nggak kerasa kalau kalian tidak disiplin makan dan lain sebagainya. Nanti mungkin entah 30 tahun lagi, 50 tahun lagi baru kerasa. Makanya sekarang tabung-tabung kesehatan itu jangan makan itu harus disiplin dan lain sebagainya. Itulah si kakak sering mengingatin kayak gitu. Tapi diingatinnya kayak gitu dia sendiri nggak disiplin, nanti mau jam 10 sarapan mau siap ini. Tapi mudah-mudahan inilah pertobatan untuk makan supaya disiplin karena udah curhat, udah nangis dia di peluknya aku sama Kak Arun, Kak apapun waktu apa itu dia tobatlah aku Tuhan, ampunilah aku, itu baik kau Tuhan, tidak senang kurasakan, nah gitulah. Tapi kata-katanya itu kalau sempat didengar Noel sama Kak Om deh, relakan aku pergi gitu kan, ngeri kali kayak gitu. Aduh capek kali papa mengurus 3 miliar. apalah ya. Itulah karena dia merasa memang kalau udah datang sakit apa itu ngeri kali sakitnya deh. Dari lambung ini bisa menusuk ke belakang dia. Karena lambungnya bayangin aja lah kan kalau tangan kita atau di sini misalnya kena sayat gitu berdarah. Terus datang kita ambil jeruk nipis kita oleskan ke situ kan menjerit. Nah, asam lambung itu kan asam kayak jeruk kayak itu. Ada lambung kita luka yang namanya sudah tipis kena asam gitu apa enggak menjerit kemana-mana lah. Itulah dia. Ya mudah-mudahan lah aku selalu berdoa supaya ianya itu ya dilakukan lah karena kok sering gue bilang apalah susahnya makan atau minum susu atau apa kalaupun nggak suka daripada kalau sudah kejadian sakit mungkin berpuluh-puluh kali lipat sakitnya yang dirasakan. Nah, artinya ya harus ada ya mau satu sendok atau satu pokok 2 pokok tiap pagi untuk sarapan biar ada diolah sama lambung itu sama usus. Kalau
Kalau tidak ada yang diolahnya kan dia yang belaga di dalam daging sama daging usus sama apa itu. Itulah dia jadi berdarah lambung kita. Terkadang inilah, kalau abang kan suka nengok apa gitu, nengok di YouTube, nengok para ahli atau dokter kayak mana prosesnya, jadi supaya tidak kejadian kayak gini. Kalau udah kejadian kayak gini deh, itu 3 bulan belum tentu benar-benar sembuh apanya. Kalau dilanggar protokol kesehatan orang yang penyakit lambung, bisa langsung nyambar sakitnya itu. Ada orang yang sampai bertahun-tahun baru benar-benar sembuh, barulah bisa dia istilahnya kalaupun dilanggarnya protokol itu nggak langsung terjadi sakitnya gitu. Iyalah, abang Orang baru pun lah, bang. Jumat kemarin. Abang Jumat pun tetap, minggu masuk lagi. abang pun tetap Apa jaga nih? kesehatan juga, bang. Biarlah abang tidur abang pulaskan, makan selalu kayak di sini lah kan. Bawa perlengkapan dapur lah semua. Bawa ikan asin pun bawa apa. Jadi pagi nanti makan buah, siang, malam makan. Dan makan abang selalu inilah, artinya udah misalnya kayak kemarin kan sampai jam 1 gitu udah nyenyak dia tidur abang nyenyak kali tiba-tiba bangun, udah jam 7 udah terang ya kan, ya gara-gara mungkin capek kali memang gitu kan, tapi abang masih bisa tidur nyenyak karena dia tidak ngeluh. Tapi kalau dia misalnya ngeluh sedikit atau sakit apa pasti terbangun abang. Ya puji Tuhan lah setelah masuk obat apanya dia pun lelap tidurnya kayak gitu kan, abang pun lelap. Bangun-bangun sudah terang, dipasang selangnya, dikeluarkan sakit penyakitnya yang melalui selang tadi itu. Yang pertama itu waduh, warnanya itu udah kayak darah buku yang hitam kayak gitu deh. Sama dengan BAB-nya pun hitam. Oh iya ya. Oh ada juga BAB ya, bang, padahal nggak ada Iya. masuk makanan. Iya. Ya usus sama usus belaga kan mengandung apa dia, Dek? Jadi dimakan sekarang obat itu obat anti pendarahan supaya di posisi usus ataupun di lambung yang mengeluarkan darah di stop lah sama obat itu kira-kira gitu. Nah ini apanya setiap dia BAB abang foto karena nanti bakalan ditanya gimana warnanya apanya. Ini dokter tadi setiap apa selalu saya foto. Waktu di rumah pun muntahnya, perkembangannya selalu saya foto. Jadi kalau ada suster atau dokter datang menanyakan, ini posisi terakhir dokter. Bahkan di sini, abang bawa apanya? Bawa termometer sendiri, bawa oximeter untuk mengukur berapa oksigennya dia, terus tensi untuk tekanan diastol namanya itu 120/80 lah kalau normal kan atau 130 per itu. Abang beli dari untuk memonitor kondisi. Kalau orang yang misalnya oximeternya itu di bawah 95 misalnya udah mendekati 90, itu orang yang sesak napas deh yang harus dikasih oksigen gitu kan. Nah, kemarin waktu dia masih 93, 92 gitu, selama hari Jumat masuk hari Minggu keluar, pakai oksigen kita kasih oksigennya. Ini oksigen supaya saturasi kan yang di jempol atau telunjuk dikasih alat itu kan, nah supaya saturasinya naik. Jadi kalau pakai oksigen ditaruh, kalau kita ukur saturasi pakai oximeter tadi itu 99% itu bagus sekali itu. Nah kalau abang pun masih kalau nggak pakai oximeter dari 97 ke 100 abang masih bagus sekali lah penyerapan oksigen ke tubuh kayak gitu. Jadi kalau pernah di rumah tiba-tiba kok aku ya Pak katanya, apa istilahnya itu ya, apa istilahnya ya, nggak enakan kayak gitulah, ada entah gimana kan, abang ukur pakai oximeter kan di 93 kayak gitu, di bawah 95, jadi kayak menghayal gitu, ada istilahnya lupa abang itu, nantilah kalau ikut abang bilang. Halusinasi bukan halusinasi, istilahnya nggak enak di hati, di apanya ini, apa istilahnya ya,
Aduh lupa banget. Hah? Nggak enak badan gitulah pokoknya. Iya, nanti kalau ingat abang iniin. Abang ukur lah apanya. Di 92. Terus pas sadar ngomong apa gitu, kita belilah oksigennya. Kalau pas apa gitu biar naik saturasinya. Nggak usah lah Pak, bisanya aku. Tapi kalau mendekati 90, dia di bawah 95, aduh apa namanya itu, mesti aku tanya. Kok lupa pula. Kalau dikasih ABCD sampai 10, tahu abang jawabannya. Tapi kalau gini nggak keluar dari inilah kalau udah tua. Nah, itulah deh. Ini di kelas 1 ya, Bang? Sampai apa deh? Di kelas 1 kayak gini, Bang, ruangannya. Udah paling tinggi di sini, tapi yang paling tinggi ada lagi lah yang mahal Presiden Suite. Ini VIP ini. Oh, VIP. Nah, kalau di rumah sakit Muritegu ini fasilitas kami dapat VIP. Kalau bayar pribadi udah nggak kuat lah, dia udah pensiun ini, untunglah puji Tuhan dibayar kantor semuanya. Iya, Bang. Tinggal uang makan aja ya, Bang. Sama apalah, puding. Kenapa? Makan kan dikasih semua. Yang jaga juga dikasih, lah, Bang? puding. Yang jaga juga dikasih? Makan dikasih. Oh. Hah? Bukan hanya untuk yang pasien aja, yang jaga juga dikasih makan? Oh, yang jaga karena yang pasien nggak pernah habis ya jadi bagi 2 gitulah. Nah, di sini dikasih buah. Oh iya ya. Buah sama rumah sakit dikasih aqua. Banyak lah, tapi kita siap-siap juga bawa dari rumah. Gitu. Kalau dari sini nengok apa Kota Medan lah dari sini nih. Nggak nampak ya, balik. Nampak Bang ya. Oh ya tadi ya, salah aku. Nah, di samping ini center point ini. Jadi kami abang di apalah nengok stasiun Medan sama Podomoro sampai apa sana. Bapak Kian pun nelpon nih pas mau apa itu pagi-pagi itu. Apalah berdoa dari gereja yang terbakar sana. Iya. Berdoa online sampai di sini, didoakan dari sana. Mungkin ditangkap juga kan karena udah nggak bisa lagi mengapain kata-katanya, ya itu yang pendek itulah sambil apa ku broadcast gitu. Jadi kakak termasuk udah termasuk sering dia kesini kan. Susternya belum pulang Pak katanya. Udah pulang kemarin hari Jumat, masuk lagi. Jadi udah hafal semua susternya di sini. Iya Bang. Banyak orang Batak juga. Susternya dominan orang Batak sih sama orang Nias. Kalau yang pakai jilbab ya paling 1-2. Jadi kayak gitu rumah kalian pakaian kotor gitu sekali-sekali lah Bang datang ya ke rumah ngantar baju kotor gitu ya, ambil baju bersih. Nggak boleh lah, mana dikasih si kakak deh. Kenapa Bang? Udah kayak pindah kali. Oh iya. Ke kamar mandi kalau pas kayak gini kan kemarin kakinya bengkak. Ya harus dipapar dia dari tempat tidur ke kamar mandi. Nggak bisa pulang. Baru-baru nggak pulang. Dulu waktu baru-baru masuk nggak bisa pulang, beli baju lah dari center point. Pas aku cerita gitu-gitu, besok datang lagi Geron, dibawanya kaos-kaosnya untuk sementara. Nah, gitulah. Nggak apalah, dari sini ke rumah pun termasuk jauh. PP 1 jam nggak dapat deh. Karena kan terkadang macet. Kalau nggak macet setengah jam sekali jalan. Iya. Bawa ya lebih bagus sebenarnya laundry di sini kan, laundry kan banyak sebenarnya kan. Capek kali ngurus-ngurus itu ya, bawa lah banyak-banyak apanya. Kalau sekarang ini baju persediaannya supaya ini bawa. Kalau apa, walaupun udah darurat kami pergi, tengoklah ini, bawa ikan asin, bawa sendok, bawa tempat nanti apa, mangkok, bawa buah lengkap, lengkap semuanya, iyalah. Iya Bang. Gitu. Sabar-sabar lah Bang, kuat ya Bang. Hah? Kuat jagain.
Iya. Berapa sudah? Apa deh? Bisa dibangun nih Bang, Iya. rumah aja. Iya, banyak kali tidurnya udah di gini-gini pun nggak Nggak diterima. bangun. Iya, biarin aja lah Bang. Tapi kalau pas dia bangun lama tadi orang pas sama orang Kak Rut di sini sambil nonton sambil apa. Si abang pun sambil tidur di sini Bang Ot. Iya, iya. Sini kan bisa lumayan lah tempat tidur apanya nih. Ada bisa 2 ditarik gini. Oh, Itulah. disitulah Bang tidur ya? Ya Penjaganya. di sinilah Bang nanti tidur. Sebenarnya kalau untuk 2 orang pun bisa. Ini ditarik satu lagi di bawah bisa lagi kayak gini. Bertingkat dia. Oh, di bawah juga ada ya. Iya. Tapi teorinya memang satu. Cuman ya kalau misalnya pas ada 2 entah Noel pas kesini atau apa orang lain mau tidur bisa bisa digeser jadi 2 orang. Bang. Oh Bukan. ntar ya datang dokternya ya dek. Nanti Oh iya. kami apa lagi ya. Iya Bang, oke Oke Bang. ya. Ya. Oke Bang, makasih ya Bang. Saya